Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas analisis laporan keuangan dimanapun berada, semoga semuanya sehat selalu. Video kali ini adalah video pertama kita mengenai materi analisis laporan keuangan. Baik, ini adalah materi pertama kita terkait dengan pengantar ya. Jadi di sini nanti sebelum kita masuk ke konten analisis laporan keuangan, saya akan menjelaskan dasar atau merimain ingatan saudara ya tentang manajemen keuangan ya sebagai dasar kita ya. Nah, saudara semuanya, mata kuliah analisis laporan keuangan selama 1 semester untuk kelas ini akan diampu oleh saya, Eka Yulianti. Kemudian ada beberapa dosen pengampu lain juga ya, seperti Bu Verika Wita, kemudian ada Ibu Esi dan Ibu Desmija kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin penjelasan dari saya kurang sempurna, saudara juga boleh ya follow up atau mencari informasi ke kelas lain. Baik, saudara semuanya, di dalam mata kuliah analisis laporan keuangan ini, buku referensi yang digunakan, yang utamanya itu kita masih menggunakan buku Sutrisno ya, yang judulnya Manajemen Keuangan. Kemudian juga ada mix ya, saya juga mix dengan buku Weston and Brigham. Saudara boleh cari terbitan yang terbaru yang judulnya Principle of Financial Management. Jadi saudara nanti buku utama yang akan dipakainya buku Sutrisno, seperti yang digunakan di mungkin semester yang lalu ya, ada mata kuliah manajemen keuangan. Baik saudara semuanya, berbicara tentang analisis laporan keuangan. Jelas ya mata kuliahnya itu analisis laporan keuangan. Berarti yang menjadi primadona di sini adalah laporan keuangan. Berarti selama 1 semester ini kita akan mempelajari apa-apa saja yang ada dalam laporan keuangan, lalu kita menganalisis dan menginterpretasikan supaya kita nanti bisa berperan sebagai seorang manajer gitu ya dalam hal misalkan keuangan untuk bisa menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan. Sebelumnya, saya mau mengingatkan kembali bahwa saudara pernah belajar manajemen keuangan di semester sebelumnya. Ini adalah dasar kita ya untuk menuju ke pembahasan laporan keuangan. Manajemen keuangan kalau saudara ingat pada intinya adalah terdiri atas aktivitas mencari dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Semua aktivitas yang di dalamnya sebetulnya pencarian dana itu ya atau financing, lalu mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Itu adalah aktivitas dari manajemen keuangan. Berarti di sini manajemen keuangan itu ada 2 aktivitas utamanya. Yang pertama adalah mencari dana, itu kita sebut sebagai pembelanjaan pasif, dan kemudian mengalokasikan dana, itu kita sebut sebagai pembelanjaan aktif. Ya, yang pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif ini akan ada hubungannya dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, saya di sini menjelaskan dulu ya terkait dengan definisi dari manajemen keuangan. Mata kuliah kita analisis laporan keuangan. Lalu dari manakah laporan keuangan itu berasal gitu ya? Saudara juga harus pahami ya bahwa kita punya definisi manajemen keuangan itu dia aktivitas intinya adalah untuk mencari dana atau melakukan pembelanjaan pasif dan mengalokasikan dana yaitu untuk pembelanjaan aktif. Lalu bagaimana kaitannya dengan laporan keuangan? Di dalam laporan keuangan, salah satu bentuk laporan keuangan itu ada yang disebut sebagai neraca. Di neraca itu terdiri dari sisi pasifa dan sisi aktiva. Kegiatan-kegiatan manajemen keuangan yang termasuk kategori pembelanjaan pasif, maka dia akan di-insert di dalam laporan neraca itu di dalam sisi pasifa. Sedangkan kegiatan manajemen keuangan yang dia aktivitasnya adalah mengalokasikan dana secara efisien atau investasi atau yang disebut sebagai pembelanjaan aktif, itu akun-akunnya akan tertuang di dalam sisi aktiva di dalam neraca.
Jadi begitu ya, kaitan antara laporan keuangan nih dengan manajemen keuangan, salah satunya dalam hal misalkan adalah pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif. Itu tadi ya, hubungan manajemen keuangan dengan neraca itu bahwa di dalam manajemen keuangan terdapat dua aktivitas inti yaitu mencari dana dan mengalokasikan dana. Mencari dana itu adalah terkait dengan pendanaan atau funding. Dana-dana yang kita peroleh dari entah itu dari investor, dari modal sendiri dan sebagainya, maka itu akan dimasukkan di dalam sisi pasifa di dalam neraca. Sedangkan kalau misalkan kegiatan manajemen keuangan yang dia mengalokasikan dana atau berinvestasi gitu ya, maka itu akan tertuang di dalam neraca di sisi aktiva. Nah, ini saudara harus pahami dulu ini, karena mata kuliah kita adalah analisis laporan keuangan. Laporan keuangan salah satu bentuknya adalah neraca. Neraca memiliki kaitan tersendiri dengan manajemen keuangan, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya hanya mengulang kembali sehingga penjelasan juga mungkin tidak terlalu detail ya, karena saudara sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah manajemen keuangan. Ingat-ingat kembali bahwa di manajemen keuangan itu ada yang disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu ada tiga, saudara. Yang pertama ada financing, ada investment, dan satu lagi dividen lysi. Nah, financing ini terkait dengan kegiatan manajemen keuangan, yaitu ada kegiatan di keuangan yaitu funding atau pendanaan ya. Biasanya kegiatan pendanaan atau fungsi pendanaan ini nanti akan melahirkan sebuah keputusan berupa kebijakan struktur modal. Jadi kalau saudara dengar ada yang disebut sebagai kebijakan struktur modal, berarti ini ada di ranah pasifa ya, berkaitan dengan keputusan-keputusan pendanaan. Apa sih sebetulnya yang dipertimbangkan di dalam keputusan pendanaan? Dia menganalisis sumber-sumber dana mana sajakah yang sangat bermanfaat atau yang paling ekonomis bagi perusahaan ya untuk bisa membiayai kebutuhan investasinya. Mana aja sih sumber-sumber dana yang paling ekonomis yang bisa digunakan oleh perusahaan? Ya, itu adalah fungsi pendanaan. Nanti saudara akan belajar bagaimana cara menganalisis sumber penggunaan dana ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu kemudian investasi. Investasi ini melahirkan keputusan investasi. Ini sangat berkaitan dengan aktivitas manajemen keuangan yaitu mengalokasikan dana secara efisien. Pada intinya inilah apa namanya pengalokasian dana atau investasi. Jadi di sini manajer keuangan itu harus bisa mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ya, satu lagi, bentar ya, saya pakai pointer. Satu lagi di sini ada fungsi pembagian laba. Setelah dana itu didapatkan lalu kemudian dialokasikan, maka setelah itu kalau dia berjalan dengan lancar, operasional dan sebagainya atau investasinya maka akan menghasilkan keuntungan. Nah, ini akan melahirkan keputusan dividen. Sebetulnya keputusan dividen itu berkaitan dengan kalau untung, laba itu akan dibagikan atau tidak. Kalaupun dibagikan, berapa persen untuk pemegang saham, berapa persen yang dikembalikan lagi ke perusahaan untuk kebutuhan investasi lainnya, dan seterusnya. Nah, keputusan dividen itu berkaitan dengan pada intinya besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham ya dalam bentuk cash dividend secara tunai berapa. Lalu bagaimana sih kebijakan mengenai stabilitas dividen yang dibagikan? Lalu apakah dividen akan ada dibagikan dalam bentuk saham atau disebut sebagai dividen saham. Jadi pembagian keuntungannya dalam bentuk saham gitu ya, itu disebut sebagai stock dividen. Lalu kemudian apakah akan ada yang disebut sebagai stock split, itu pemecahan harga saham ya. Ini pemecahan dividen itu pemecahan harga saham ya, bukan pemecahan dividen. Lalu apakah akan ada repurchase stock gitu ya, penarikan kembali saham yang beredar karena misalkan perusahaan sudah memiliki sumber dana yang lebih sehingga saham yang beredar itu bisa ditarik kembali. Itu adalah remind ya, menyegarkan ingatan saudara kembali tentang fungsi manajemen keuangan yang ada kaitannya dengan
mata kuliah kita ya, analisis laporan keuangan. Sangat berkaitan karena kita di sini akan masih berkutat di dalam fungsi manajemen keuangan, baik itu investasi maupun pendanaan maupun itu dividen flysheet. Nah, lalu apa tujuan manajemen keuangan bedanya dengan tujuan perusahaan? Ya, jadi kalau saudara pernah dengar agensi teori ya, di sana ada perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Karena bisa jadi berbeda antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Nah, tujuan manajemen keuangan itu sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jadi lebih lebih tinggi gitu ya. Apa namanya capaiannya yaitu dengan indikatornya adalah kesejahteraan pemegang saham. Sedangkan tujuan perusahaan atau organisasinya itu adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan. Pihak manajemen di perusahaan itu dia tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba. Tapi bagi pemegang saham, laba mau maksimal atau enggak yang penting dia, sejahtera gitu ya. Berarti salah satunya adalah indikatornya mereka memiliki, apa namanya, penghasilan yang cukup dari hasil investasi dari investasi yang mereka lakukan untuk para pemegang saham. Itu bedanya ya, tujuan manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan. Tingkatannya lebih tinggi ya, tujuan manajemen keuangan. Nah, lalu saudara kan di sini, mata kuliah ALK juga masih bertujuan untuk supaya saudara bisa memerankan diri sebagai manajer keuangan, gitu ya. Manajer tingkat pertama dalam sebuah perusahaan, maka saudara harus, tahu ya peran manajer keuangan itu sebetulnya apa. Di sini kan, posisinya adalah manajer keuangan. Di sini ada, sisi yang sebelah sini ada sumber-sumber dana. Bisa dari pasar modal, bisa dari pasar uang, atau bisa dari pemodal individual yang memiliki aktiva real. Di sini adalah sumber dana intinya. Di sini adalah alokasi dana ya, atau bisa di operasional perusahaan. Saudara sebagai manajer, tugas saudara adalah untuk mencari dana dari sini dan untuk mengalokasikan dana. Tugas saudara sebetulnya itu ya. Nah, mula-mula saudara misalkan mendapatkan pendanaan dari pasar modal, pasar uang, atau dari pemodal lainnya. Ini nomor satu. Lalu setelah itu saudara harus mempertimbangkan dana yang diperoleh itu akan dialokasikan untuk apa gitu ya. Maka akan dialokasikan untuk operasional perusahaan, berinvestasi pada sekelompok aktiva real gitu ya, real asset gitu. Saudara akan berinvestasi pada misalkan kas, persediaan, piutang, aktiva tetap dan sebagainya. Nah, kalau misalkan investasi ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan, maka, keuntungan itu akan kembali lagi kepada saudara untuk menagih pertimbangan-pertimbangan apa yang seharusnya saudara lakukan. Apakah keuntungan itu akan diinvestasikan kembali gitu ya ke, eee apa namanya, ke pasar modal atau pasar uang. Jadi pasar modal atau pasar uang ini merupakan lembaga intermediasi ya, Saudara. Jadi dia ini fungsinya sebagai sumber pendanaan dan juga bisa sebagai wahana investasi untuk investor. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan atau saudara misalkan sebagai manajer keuangan memperoleh keuntungan dari operasional perusahaan, maka keuntungan itu bisa saudara investasikan kembali ke wahana investasi ini atau dibagikan kembali atau dikembalikan kepada perusahaan untuk investasi lainnya. Misalkan perusahaan akan investasi, pengembangan atau perluasan atau ekspansi, keuntungan itu akan digunakan untuk itu. Nah, itu adalah tugas manajer keuangan, pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan. Maka salah satu yang membantu seorang manajer keuangan dalam mengambil keputusan itu adalah informasi-informasi dalam laporan keuangan. Jadi untuk memutuskan segala hal gitu ya, nyari dana, itu alokasi dana, lalu nanti si keuntungan itu akan dikemanakan, itu akan berkaitan dengan informasi yang ada dalam laporan keuangan gitu ya. Seberapa baik posisi laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, mata kuliah analisis laporan keuangan ini juga salah satu faktornya dibentuk gitu ya. Jadi, saudara sekarang sudah paham tugas seorang manajer keuangan itu adalah untuk cari dana, alokasikan dana, lalu membagikan keuntungan. Dan, ini tidak
Tidak, kalau misalkan saudara bikin laporan keuangan itu ya, orang-orang akuntansi itu sudah dibatasi dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Mereka sudah punya standar tersendiri, sedangkan pengambilan keputusan seorang manajer itu sangat-sangat luas gitu cakupannya, harus pakai pertimbangan segala macam. Sedangkan laporan keuangan itu akan memberikan informasi kepada seorang manajer gitu ya, kepada saudara gitu, seorang manajer untuk bisa mengambil keputusan yang tepat sebagai decision maker gitu ya. Seperti itu. Kalau ini sih keterangannya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi sebetulnya untuk membahas manajemen keuangan ini tidak terlepas dari laporan keuangan. Karena laporan keuangan di sini memberikan informasi kepada seorang manajer untuk mengambil berbagai keputusan, baik itu keputusan pendanaan atau financing, keputusan investasi itu investment dan untuk keputusan pembagian keuntungan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini laporan keuangan di sini ada definisinya ya. Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang menggambarkan seberapa besar sih kekayaan perusahaan gitu ya. Seberapa besar penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Sekali lagi, laporan keuangan ini dia memberikan informasi akuntansi yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan, seberapa besar penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, serta juga mencatat transaksi-transaksi ekonomi apa saja sih yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bisa mempengaruhi kekayaan dan penghasilan perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi laporan keuangan itu sebetulnya berisi mengenai, posisi-posisi keuangan perusahaan, transaksi-transaksi ekonomi dari perusahaan, gitu ya. Nah, laporan keuangan, itu ada yang disebut sebagai laporan keuangan utama. Laporan keuangan utama itu ada yang disebut sebagai neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Laporan keuangan utamanya tadi ada neraca, ada laporan laba rugi. Meskipun ada laporan-laporan keuangan pendukung lainnya seperti cash flow, laporan perubahan modal, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi yang utama yang perlu saudara kuasai yaitu adalah neraca dan laporan laba rugi. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang berkepentingan tersebut? Itu adalah pihak manajemen untuk mengambil keputusan, pemilik, para pemegang saham gitu ya, untuk mengetahui posisi keuangannya, lalu kreditor gitu ya, kreditor, lalu investor dan pemerintah atau instansi pemerintah. Jadi pihak-pihak terkait inilah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Nah, tadi ya kita masuk ke neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan utama ya. Jadi neraca itu menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu tergantung periodenya, biasanya tahunan per 31 Desember. Di neraca ini ada dua sisi saudara, ada aktiva dan pasiva ya. Aktiva dan pasiva ya. Kalau aktiva itu kata lainnya adalah debit ya, menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, aset ya, aset kemudian investasi gitu ya. Aktiva itu berkaitan dengan fungsi investasi di dalam manajemen keuangan. Aktiva terdiri atas kas, efek, piutang, dan persediaan. Ini untuk aktiva lancar. Lalu ada yang disebut sebagai aktiva tetap, ini berupa aktiva-aktiva berwujud biasanya ya. Ada tanah, bangunan, gedung, mesin gitu ya. Peralatan, kendaraan dan inventaris ya. Jadi di sini ada aktiva yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Itu laporan keuangan. Sedangkan di sisi kredit itu menunjukkan sumber kewajiban perusahaan. Di sana itu kata lainnya adalah pasiva. Di pasiva nanti ada hutang dan modal. Hutang itu terdiri atas hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, sedangkan modal nanti ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri salah satu contohnya adalah modal saham. Modal sendiri ya, modal saham, ada agio saham, ada laba ditahan dan cadang-cadangan. Atau kalau modal asing ini biasanya berasal dari luar gitu, eksternal.
Kemudian, laporan keuangan yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini sebetulnya berkaitan dengan fungsi, pembagian keuntungan ya. Jadi nanti di sini akan terlihat dalam suatu periode tertentu berapa sih, laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan, laba yang dicapai oleh perusahaan gitu ya. Kemudian, secara definisi, laporan laba rugi ini adalah ringkasan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Ringkasan profitabilitas perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Laporan laba rugi juga merupakan laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hasil ya, biasanya lebih fokus kepada laba, tapi tidak menutup kemungkinan juga rugi ya. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan yang diperoleh selama satu periode, lalu kemudian biaya yang dikeluarkannya apa saja, dan elemen-elemen lain pembentuk laba. Nanti penghasilan itu disandingkan dengan biaya, nanti kita bisa tahu apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nah, biasanya laporan laba rugi ini digunakan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya selama periode tertentu. Kalau laba berarti berhasil, kalau labanya besar berarti pencapaian luar biasa gitu ya. Luar biasa gitu ya. Baik, itu adalah dua jenis laporan keuangan utama perusahaan. Nah, laporan laba rugi itu nanti kalau misalkan dia laba ketika penghasilannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, sedangkan rugi jika sebaliknya. Nah, unsur-unsur biayanya ini tiada lain tiada bukan adalah biaya-biaya yang sudah pernah saudara pelajari di akuntansi biaya. Biaya produksi gitu ya, ini adalah biaya manufaktur gitu ya, biaya produksi itu adalah BBB, BTKL ditambah BOP, lalu ada biaya administrasi dan umum, ada misalkan ini adalah commercial expense, ada beban bunga, dan ada biaya pajak. Ini adalah komponen-komponen biaya. Baik, itu ya saudara. Lalu, oh ya, itu selesai untuk materi dasarnya, jadi berkaitan dengan manajemen keuangan. Berkaitan dengan manajemen keuangan, saudara harus mengingat kembali mengenai fungsi-fungsi manajemen keuangan, lalu kemudian laporan keuangan itu apa kaitannya dengan manajemen keuangan. Setelah itu di manajemen keuangan itu, di laporan keuangan itu nanti akan ada dua laporan keuangan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca dan laporan laba rugi inilah yang selama satu semester ini menjadi informasi yang akan kita gunakan untuk melihat posisi keuangan perusahaan, menganalisis posisi keuangan perusahaan dengan berbagai macam metode. Ya, ada nanti saya akan bahas metode menilai kinerja keuangan perusahaan dengan cara menganalisis rasio keuangan. Kemudian rasio keuangan itu juga ada banyak sekali, termasuk di dalamnya nanti ada common size, angka indeks, Dupont, dan sebagainya. Jadi, nanti, kita sampai pertemuan 5 masih akan membahas mengenai rasio keuangan. Nah, sebelum nanti saya minggu depan menjelaskan ya, masuk langsung ke dalam perhitungan mengenai analisis rasio keuangan, di video kali ini saya juga akan menjelaskan dasarnya dulu, pengantar dari rasio keuangan. Baru setelah itu, minggu depan saudara akan mendapatkan materi langsung perhitungannya ya. Video pertama kali ini mungkin nanti saudara bisa ulang-ulang dasar dari analisis laporan keuangan ya yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita akan masuk ke analisis rasio keuangan yang merupakan salah satu alat untuk menganalisis laporan keuangan gitu ya. Baik, saya jelaskan pakai pointer ini sebagai dasar saja. Mungkin saudara tidak asing lagi ya dengan istilah analisis rasio keuangan. Kalau di luaran sana digunakan oleh para investor gitu ya untuk menilai kinerja keuangan perusahaan supaya dia bisa memutuskan apakah saya harus berinvestasi pada perusahaan itu atau tidak gitu ya. Atau misalkan seorang kreditor gitu ya, kreditor yang mau minjemin modal ke perusahaan melihat juga dari posisi keuangan
keuangannya, pertimbangannya. Lalu pemerintah juga bisa jadi melihat posisi keuangan. Lalu perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu sendiri bisa melihat kinerja keuangan perusahaan, salah satunya alatnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan, financial ratio analysis ya. Baik, financial ratio analysis itu secara definisi adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan variabel keuangan tertentu dengan variabel keuangan lainnya, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai berbagai kondisi keuangan perusahaan, tingkat aktivitas, hasil-hasil usaha, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Jadi, intinya financial ratio analysis ini kita menyajikan informasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan cara membanding-bandingkan nih, kalau bahasa saya seperti ini, membandingkan pos-pos yang ada dalam neraca dan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi atau nyebrang di antara keduanya. Jadi di dalam neraca itu kan ada pos-pos ya, ada aktiva, ada pasifa, ada akun-akun, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada hutang, ada modal. Di sana ada pos-pos, ada atau ada akun-akun. Salah satu contoh aplikasi dari analisis rasio keuangan itu adalah membanding-bandingkan akun itu. Misalkan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, berarti itu adalah rasio keuangan yang membandingkan akun-akun yang ada dalam neraca. Atau kalau di laporan laba rugi misalkan NPM, net profit margin gitu ya. NPM itu kalau nggak salah rumusnya penjualan dibagi total aset gitu, penjualan dibagi apa saya lupa ya, nanti kita coba bahas. Pokoknya intinya analisis rasio keuangan itu adalah membanding-bandingkan pos-pos yang ada dalam neraca atau pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi atau membandingkan pos nyebrang di antara keduanya. Pos neraca dibandingkan dengan pos yang ada dalam laporan laba rugi. Itu adalah tekniknya, teknik analisisnya seperti itu. Baik, nah ini contoh ya, cara pembandingan untuk menilai rasio-rasio yang telah diperoleh. Contoh misalkan ya, ini langsung ke sini. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio tahun lalu atau membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio kelompok perusahaan yang sejenis. Oh, ini masih belum kepada proses perbandingan yang ada tadi yang ada dalam pos-pos laporan keuangan ya. Tapi di sini mau menilai sebetulnya kita bisa menilai baik atau tidak suatu kinerja keuangan atau suatu rasio keuangan suatu perusahaan itu bagaimana caranya. Untuk menilai baik buruknya suatu rasio keuangan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Sebagai salah satu contoh, di dalam rasio keuangan itu ada yang disebut sebagai ROI. ROI itu adalah merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROI itu adalah return on investment. Nah, bagaimana caranya kita bisa menilai ROI suatu perusahaan ini baik atau buruk? Caranya, yang pertama adalah dengan membandingkan rasio yang sekarang dengan rasio tahun lalu pada perusahaan yang sama. Jadi kita membandingkan kinerja keuangan perusahaan sekarang dengan rasio keuangan tahun sebelumnya. Begitu ya. Nah, cara yang kedua adalah membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio kelompok perusahaan yang sejenis. Ini namanya rasio industri. Jadi membandingkan apakah rasio keuangan kita, perusahaan kita itu sudah cukup baik atau belum dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis dalam industri yang sama. Nah, yang pertama membandingkan rasio dengan rasio keuangan kita atau perusahaan kita dengan rasio keuangan tahun sebelumnya. Contoh, ROI tahun 2010 12%, sedangkan ROI tahun 2011 16%. Maka tahun 2011 kinerjanya ada peningkatan, lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti ini. Mana ya ROI perusahaan, misalkan 2009 15%, 2008 18% gitu. 2008 itu 18%, 2009 15%, berarti ada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Ada penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau ROI ini ya, ROI itu. Lalu kalau ROI industri misalkan ya, misalkan pada tahun 2009 ini ROI industri, ini ROI perusahaan. Pada tahun 2009 ROI perusahaan 15% di atas industri ya, di atas rata-rata industri tahun 2009 nih.
Oh iya. Sedangkan tahun 2008 perusahaan mencapai ROI 18% di bawah rasio industri. Oke. Pada tahun 2009 rata-rata industrinya ROI perusahaan itu adalah ROI industri adalah 13%. Ini ROI industri, jadi batas minimal ya. Tahun 2009 13%, tapi perusahaan memiliki ROI di atas ROI industri yaitu 15%. Bagus dong ya karena dia di atas rata-rata. Tapi pada tahun 2008 atau 2008 tahun sebelumnya itu misalkan ya ROI perusahaan itu 18%, tetapi tidak lebih baik daripada ROI industri. Secara rata-rata ROI industrinya adalah 20%, perusahaan di bawah standar meskipun di sini lebih besar ya dari tahun 2009. Jadi ROI perusahaan 18% ini ternyata lebih rendah daripada ROI industri. ROI industrinya 20% berarti tidak lebih baik dari rata-rata industri. Sedangkan pada tahun 2009 ROI industrinya 13%, ROI perusahaannya 15% di atas rata-rata industri berarti baik kinerjanya. Seperti itu. Next, nah, nanti ini akan dibahas selanjutnya ya, bahwa di dalam rasio keuangan itu ada berbagai macam, jenis-jenis rasio keuangan. Di sini saya bahas sekilas dulu, bahwa di dalam rasio keuangan itu ada yang disebut sebagai rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah dia tugasnya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendek. Nanti rasio likuiditas ini anaknya akan ada 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ya, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendeknya. Ya, ada current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio. Kemudian kalau leverage itu adalah kemampuan perusahaan atau untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Seberapa besar sih aset yang perusahaan gunakan itu dibiayai oleh hutang. Di sini nanti akan ada anaknya 4, yaitu total debt to total asset ratio atau disebut sebagai DAR. Kemudian total debt to equity ratio ini disebut sebagai DER. Kemudian ada time interest earned ratio, ini bukan DOR ya. DAR, DER, DOR gitu enggak ya. Time interest earned ratio dan ada long term debt to equity ratio. Ini masih berantakan, nanti saya rapihkan ya. Ini harusnya ke sini. Ini juga harusnya mundur ya. Ini harusnya maju, maju, mundur cantik gitu ya. Oke. Seperti itu. Yang pertama tadi rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, lalu yang ketiga ada activity ratio. Activity ratio itu adalah untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam penggunaan dana. Di sini nanti ada banyak sekali ya, ada receivable turnover, ini ada perputaran piutang, ada average collection period, rata-rata pengumpulan piutang, lalu ada inventory turnover, ada average days inventory, ada working capital turnover, ada total asset turnover, ada fixed asset turnover. Nah, udah cukup, ada fixed asset turnover. Itu adalah rasio-rasio perputaran. Nih ya, saya hanya baru menjelaskan pengantar ya, Saudara. Jadi bahwa di rasio-rasio keuangan itu ada yang pertama tadi profitabilitas, likuiditas, kemudian leverage, ada aktivitas baru 3 ya. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Di sini ada gross profit margin, ada operating profit margin, ada net profit margin. Anaknya ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai ROA, ROI, ROE, dan EPS. Banyak sekali ya rasio profitabilitas. Return on asset, return on investment, return on equity, dan earning per share. Nah, itu rasio likuiditas, rasio profitabilitas. Lalu ada yang disebut sebagai rasio penilaian untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi investor ya atau para pemegang saham. Ini ada yang disebut sebagai PER atau price earning ratio. Lalu ada yang disebut sebagai
market to book value ratio ya. Ini untuk rasio penilaian. Baik saudara, itulah beberapa jenis-jenis rasio keuangan. Saya pesan kepada saudara, nanti ini kan video saudara simak minggu ini, untuk minggu depan sebelum kita masuk ke perkuliahan, saudara harus sudah pegang buku Sutrisno dan melihat format umum laporan laba rugi dan neraca. Nanti kita minggu kedua sudah akan mulai latihan soal masuk ke analisis rasio keuangan. Oke baik, saya, ini nanti bentuk contoh soalnya kita akan menganalisis laporan keuangan seperti ini, ya. Nanti saudara harus mencari, ini rasionya berapa, rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan sebagainya, seperti itu ya. Baik saudara semuanya, itu yang saya jelaskan di video kali ini mengenai dasar-dasar analisis laporan keuangan dan rasio keuangan. Minggu depan kita sudah akan langsung masuk ke perhitungan. Terima kasih, semoga saudara bisa, memahami dengan baik ya materi-materi yang saya sampaikan. Sekali lagi tujuan saya untuk membuat video ini karena kalau kita kuliah selalu menggunakan streaming Google Meet, tidak menutup kemungkinan ada gangguan teknis ya, misalkan sinyal atau kuota dan sebagainya, sehingga khawatir ada beberapa informasi yang saya sampaikan miss oleh saudara, kehilangan informasi. Kalau dibuat video seperti ini, saudara bisa mengulang-ulangnya beberapa kali ya, atau dimanapun, kapanpun saudara mau. Baik saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.